Saya masih terus berlatih untuk menjadi orang yang rendah hati, dan saya masih terus berlatih untuk menjadi orang yang tidak sombong. Dan berlatihnya itu sangat sulit karena berlatihnya itu kita harus mengalahkan pikiran kita. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya akan menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kesombongan. Jadi ini adalah udah take keberapa gitu ya, saya menjelaskan tentang kesombongan, tetapi saya belum merasa klik, makanya saya ulang-ulang terus gitu ya. Saya bikin episode itu tanpa naskah gitu ya. Jadi saya harus berulang-ulang lagi karena kesombongan ini adalah sebuah hal yang sulit untuk kita taklukkan gitu ya. Dan ketika kita membicarakan kesombongan gitu ya, kesombongan itu adalah garis tipis atau tidak ada bedanya dengan kebanggaan gitu ya. Kita itu manusia gitu ya, terkadang atau sering gitu ya, sering merasa bangga, merasa bahagia terhadap apa yang kita miliki. Dan kebanggaan dan rasa bahagia itu terkonversi menjadi rasa sombong gitu ya. Padahal kita tahu bahwa apa yang kita miliki sekarang itu ya, apa yang kita capai sekarang itu bisa hilang dan bisa terampas dan bahkan bisa rusak gitu ya, dan bahkan bisa kita tidak bisa miliki lagi gitu ya. Seperti contohnya uang atau pekerjaan yang kita miliki sekarang gitu ya. Terkadang kita bangga dan kebanggaan itu berubah menjadi hal-hal yang berubah menjadi kesombongan gitu ya. Dan dalam stoikisme kita itu tidak boleh sombong, dan sampai sekarang itu saya masih juga mempraktekkan atau berlatih untuk bagaimana caranya saya tidak menjadi atau tidak over proud terhadap apa yang saya miliki gitu ya. Dalam bukunya Meditation, Marcus Aurelius menuliskan bahwa to accept it without arrogance dan to let it go with indifference gitu ya. Jadi kita itu harus menerima segala sesuatu yang semesta berikan itu dengan rendah hati atau tanpa adanya kesombongan atau tanpa adanya kebanggaan yang berlebih gitu ya. Dan kita juga harus bisa melepaskannya dengan biasa-biasa saja gitu ya, dengan indifference. Karena memang sesuatu hal yang tidak berada dalam kendali kita itu bisa hilang kapan saja. Dan sebagai seorang stoik itu kamu harus aware, dan saya harus aware terhadap hal-hal tersebut gitu ya. Bahkan Marcus Aurelius masih selalu mengingatkan dirinya untuk tidak sombong dan untuk menjadi orang yang indifference, menjadi orang yang biasa-biasa saja. Untuk menjadi orang yang tidak sombong dan menjadi orang yang biasa-biasa saja, itu harus berlatih di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita. Ya kamu boleh bekerja, mendapatkan pekerjaan yang bagus di mata kamu, tetapi kamu tidak boleh sombong terhadap pekerjaannya itu sendiri. Yang harus kamu fokuskan bukan pekerjaannya, tapi bagaimana cara kamu melakukan pekerjaan tersebut. Ketika saya berlari jarak jauh gitu ya, saya tidak boleh sombong terhadap jarak
yang saya capai, tetapi saya harus fokus terhadap bagaimana caranya saya bisa mencapai jarak tersebut gitu ya. Dan untuk mencapai jarak tersebut maka saya harus melakukan latihan lari saya itu dengan baik gitu ya. Jadi sekarang itu di media sosial banyak sekali standar-standar kebanggaan, standar-standar kebahagiaan yang diciptakan oleh influencer-influencer. Terutama kebanggaan terhadap berapa banyak uang kamu gitu ya. Berapa di umur berapa kamu bisa pensiun dini, pekerjaan bagus itu seperti apa, bagaimana cara kamu menjaga kesehatan kamu gitu ya. Dan itu hal-hal itu bisa membuat kita sombong gitu, karena kita pikir hal-hal yang mereka miliki itu bisa kita miliki juga gitu. Padahal hal-hal yang mereka miliki itu memang bisa kita miliki, tetapi hal-hal yang mereka miliki itu bisa hilang kapan saja, bisa rusak kapan saja, bisa terampas kapan saja. Sama halnya seperti apa yang kita miliki sekarang ini gitu ya. Jadi sifat hidup manusia itu akan sama saja gitu ya. Makanya dalam stoicisme itu kita selalu ingat dikotomi kendali gitu ya. Ada hal-hal yang berada di luar kendali, ada hal-hal yang berada di dalam kendali. Yang berada di dalam kendali kita itu untuk berpikir biasa saja. Kita dapat uang itu biasa, kita kehilangan uang itu biasa. Ketika kita mendapatkan uang, kita berbangga hati. Berbangga hati dengan apa? Dengan beli barang ini, beli barang itu, makan makanan ini, makan makanan itu. Tetapi ketika uang kita hilang karena tingkah laku kita sendiri, karena keputusan kita sendiri, kita merasa sedih setelah itu. Jadi untuk apa? Gitu ya. Untuk apa kita berbangga hati dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita? Yang notabene hal-hal itu hilang karena perilaku kita sendiri. Gitu ya. Jadi dalam stoicisme menjadi indifference atau menjadi orang yang bisa berpikir biasa saja itu butuh waktu dan butuh tenaga untuk berlatih menjadi orang yang berpikir biasa saja gitu ya. Dan jangan sampai kesombongan itu merusak kamu gitu ya. Dan bahkan kamu jangan bangga karena kamu itu seorang stoik. Gitu ya. Kenapa semua buku stoik itu menyuruh kamu untuk berlatih secara sembunyi-sembunyi? Karena untuk apa dipertontonkan? Untuk apa diperlihatkan bahwa kamu itu seorang stoik? Untuk apa? Gitu ya. Dari situ saja kita tahu bahwa kita itu tidak usah bangga terhadap apa yang kita miliki. Bahkan kita tidak usah bangga terhadap apa yang kita pelajari dan terhadap apa yang kita praktekkan dan terhadap apa yang kita lakukan. Gitu ya. Karena suatu saat kita tidak bisa melakukannya lagi. Untuk apa kamu bangga terhadap hal-hal yang nonsens gitu ya. Kamu itu harus bangga terhadap hal-hal yang stoik bilang itu keutamaan, yaitu keberanian, kerendahan hati atau pengendalian diri, melakukan hal yang tepat atau justice gitu ya. Dan terakhir, kamu harus bangga karena kamu bisa menerima hal-hal yang berada di luar kendali kamu itu. Gitu ya, demikian episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat.
Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.